Mohon maaf, mungkin share screen-nya belum dibuka nih sepertinya. Oh. Ya, oke, udah ya. Oke, siap. Ya. Tekan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, terima kasih nih waktunya yang sangat momen yang sangat bersejarah ini. Yang saya hormati Pak Dudik, Pak Jamal, Pak Sigit, Pak Kasti, Pak Naris, dan Pak Istamar, serta Pak Agus Prabowo. Dan hadirin sekalian yang hadir dalam forum ini. Perkenalkan, nama saya Lili Budi Prastyo dari Fakultas Kehutanan IPB. Saya ingin menyampaikan makalah yang berjudul Sistem Pemantauan Perubahan Tutupan Lahan untuk Pemantauan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPP, atau banyak dikenal dengan nama SDGs, Sustainable Development Goals. Bapak Ibu sekalian, latar belakang dari pemaparan saya ini adalah data imagery yang diambil dari 8A3 atau LISAT yang menunjukkan data near infrared. Di sini kita lihat yang merah itu adalah vegetasi. Nah, ini adalah salah satu informasi yang sangat berguna untuk salah satunya adalah memantau SDGs ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Agus dan juga Pak Thomas, bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan 2030 ini IPBP telah mencanangkan SDGs yang merupakan aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri misalnya kemiskinan, kemudian kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs ini banyak sekali, tujuannya ada 17 dan ada 169 target yang ingin dicapai tahun 2030. Bahkan untuk target-target tertentu ini harus tercapai pada tahun 2020. Nah, saya saat ini tidak akan membahas semuanya, tapi lebih akan fokus ke beberapa target tertentu yang bisa dimonitor dengan penggunaan remote sensing. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Jamaluddin tadi bahwa Earth Observation Satellite atau satelit pemantau bumi ini adalah sebagian dari sistem satelit yang dapat digunakan untuk memantau SDGs. Selain itu masih ada satelit navigasi, ini juga ada di Landsat A2 dan A3, misalnya untuk data ice, ya, dan juga satelit komunikasi. Nah, untuk Earth observasi ini, kalau dari perkiraan saya ini bisa memantau paling tidak 10 target dari 17 target yang dicanangkan oleh PBB. Nah, untuk waktu yang sangat pendek ini saya akan fokus pada tujuan ke-15, yaitu memonitor pelindungan ekosistem darat dengan menggunakan penginderaan jauh. Pada tujuan SDGs yang ke-15 atau TPP yang ke-15, ada 12 target dan 14 indikator. Ya, jadi demikian banyak target yang harus dimonitor, demikian banyak indikator yang dimonitor. Nah, saya akan fokus ke target 15.1, yaitu konservasi atau konservasi dan restorasi ekosistem darat, ya. Dan 15.2 yaitu menghilangkan deforestasi dan restorasi degradasi hutan. Metode yang disampaikan mungkin juga dapat digunakan sebagai proksi untuk memantau target-target lain, termasuk restorasi degraded land, konservasi ekosistem pegunungan, dan proteksi keanekaragaman hayati,
dan habitat ilmiah. Ini dengan mungkin pendekatan landscape ekologi. Misalnya kita hanya melihat habitatnya sebagai proksi. Nah, bagaimana monitoring yang ada di Indonesia? Sejak tahun 90 KLHK telah melakukan monitoring penutupan lahan, yaitu diawali dengan periode 3 tahunan, kemudian berubah menjadi 2 tahun, dan saat ini sudah setiap tahun data itu diupdate. Nah, data ini menggunakan citra satelit Landsat, spot vegetasi, dan sejak tahun 2013 menggunakan Landsat 8 OLI. Di dalam monitoring ini terdapat 23 kelas penutupan lahan, dan data ini telah diupload di Simontana WGIS. Dan data ini menjadi dasar pelaporan ke UNFCCC dan juga untuk memenuhi kewajiban kita pada protokol-protokol internasional. Nah, data ini juga yang menjadi dasar untuk menentukan FREL, membangun NDC, ya, dan sebagainya. Data ini merupakan data land cover yang diinisiasi atau dilakukan dengan melakukan interpretasi visual dari data Landsat. Saya kira ini suatu pekerjaan yang sangat berat, membutuhkan keahlian, membutuhkan ketekunan yang tinggi, karena melakukan interpretasi ratusan data citra dengan kondisi ekosistem yang berbeda, dengan kondisi klimat yang berbeda, tentunya akan membutuhkan keahlian khusus. Tidak semua orang dapat melakukan pekerjaan ini. Nah, bagaimana dengan pemantauan SDGs yang saya mulai dengan indikator 511. 511 ini sebagai indikatornya adalah menghitung proporsi luas hutan terhadap area. Dan hutan yang dimaksudkan di sini adalah suatu hamparan yang memiliki tinggi 5 meter. 5 meter. Ya. Kemudian FAO menambahkan di situ, dan juga laporan kita ke UNFCCC bahwa selain 5 meter, maka ada minimum canopy cover area di situ. Dan laporan kita ke UNFCCC menyatakan bahwa canopy cover hutan itu adalah yang di atas 30%. Nah, melihat ini maka sistem pemantauan yang sudah dibangun saat ini tidak bisa digunakan begitu, karena kalau kita melakukan analisis berdasarkan visual, tentu kita tidak bisa mengetahui tinggi dan juga mengetahui persentase canopy cover, sehingga perlu dibangun estimasi teknologi atau algoritma estimasi yang lain, tidak berdasarkan pada visual tapi lebih kepada digital classification. Nah, untuk tinggi sebetulnya secara global sudah di-provide oleh Maryland University. Jadi bisa dibuka di web ini, lihat Earth Engine application ini. Di situ ada data Global Forest Canopy Height yang baru saja diluncurkan tahun 2019. Nah, ini bisa kita lihat tinggi hamparan di Indonesia dan seluruh dunia. Nah, tentu saja untuk pelaporan untuk memenuhi tadi komitmen internasional, kita tidak bisa menggantungkan pada data global internasional, tapi kita harus membangun sendiri. Nah, untuk itu IPB sudah mulai mencoba untuk melakukan hal yang sama, untuk membangun kanopi hutan dan juga membangun tinggi hutan, tinggi vegetasi. Nah, ini misalnya hasil sementara yang sudah dipublikasi oleh IPB adalah penutupan kanopi skala nasional ini. Ini bisa dilihat di web di bawah ini. Indonesia Baseline IPB or Ecosystem Com ini ada, di situ ada informasi mengenai hasil dari penelitian kami. Nah, apa yang menjadi dasar
kita melakukan estimasi kanopi, kanopi cover dan kanopi height, kami memanfaatkan data LIDAR yang kami dapatkan dari KLHK dan juga kami ambil sendiri dengan menggunakan airborne LIDAR. Nah, di dalam LIDAR ini kita tahu bahwa di dalam atributnya kita bisa melihat bauran balik dari LIDAR itu ketika dia mengenai kanopi, dia mengenai ground, ya, apakah dia bouncing, apakah tidak. Jadi di situ kita bisa melihat kanopi first return, second return, ya, dan sebagainya. Nah, berdasarkan itu, logika itu, maka kita mencoba membuat canopy cover dan canopy height. Yang pertama adalah canopy cover, presentasi canopy cover. Nah, banyak algoritma yang digunakan untuk mengestimasi canopy cover, diantaranya adalah first return canopy cover yang dipublikasi oleh Mang et al. Ini tahun 2017. Nah, ini data LIDAR yang ada kita rubah menjadi point cloud, ya, point cloud. Kemudian point cloud ini kita relasikan dengan Landsat dengan berbagai perhitungan, ada yang menggunakan regresi, ada dengan menggunakan spot vector regression dan sebagainya. Akhirnya kami bisa mendapatkan hasil estimasi dari canopy cover. Nah, hasil itu sudah coba kami validasi, ya, dengan data yang tersedia, diantaranya adalah dengan data LIDAR kami sendiri, yang di database kami, yang berasal dari LAPAN dan juga dari KLHK. Kita cek kebenaran dari estimasi itu setelah diekstrapolasi dengan LAPAN, dan kita mendapatkan hasil yang demikian. Ini untuk hutan mangrove dan hutan rawa. Kita lihat, ini adalah yang sebelah kiri, ini adalah image aslinya, kemudian sebelah tengah ini adalah canopy cover estimasi, kemudian yang sebelah kanan ini adalah canopy cover yang dibangun oleh Hansen. Ini bisa diakses di web di atas ini, Global 30 Meter Landsat 3 Canopy version 4. Nah, ini kita melihat perbandingannya cukup bagus, walaupun kita melihat bahwa kemungkinan ada kesalahan di Hansen berkaitan dengan beberapa berland yang masih diindikasi ada tegakan vegetasi di situ. Dan kita lihat kalau kita bandingkan dengan image aslinya, nampaknya apa yang dibangun IPB ini cukup promising, baik di hutan mangrove dan hutan rawa. Nah, bagaimana dengan hutan dataran rendah dan dataran tinggi? Kita juga sudah mencobanya. Ini kita lihat, yang samping kiri adalah Landsat, yang tengah adalah estimasi kita, yang sebelah kanan adalah Hansen. Kita lihat hasilnya sama, bahwa cukup mengembirakan dan promising, dan kita terus akan membangun, menyempurnakan algoritma ini, karena ini masih jauh dari sempurna, karena sebetulnya data yang digunakan untuk membangun ini adalah data LIDAR yang ada di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Itu pun sebagian kecil. Sedangkan kita tidak menggunakan data dari Sulawesi, LIDAR di Sulawesi, ataupun di Papua. Kita masih menggunakan itu. Jadi lebih banyak ekstrapolasi yang perlu dicek validasinya. Nah, kemudian bagaimana dengan estimasi tinggi? Sama dengan filosofi yang disampaikan, bahwa point cloud yang kita dapatkan dari LIDAR itu kemudian kita rubah menjadi digital surface model, kemudian DAM, dan selisih itu adalah ketinggian. Nah, ini secara sederhana kita bisa ekstrapolasi dengan menggunakan multispektral. Misalnya ini dikaitkan dengan reflectance, kita lihat ada hubungan yang cukup baik, dan itu sudah diaplikasikan dan dipublikasikan oleh Pak Yudi di papernya, bahwa ada bahwa LIDAR dengan ekstrapolasi menggunakan Landsat ini cukup promising. Ini ada hasilnya. Tentu saja sebelum menggunakan ini, karena ini adalah bermain dalam level nilai pixel, maka baik koreksi geometri, koreksi topografi, koreksi radiometrik sudah dilakukan terlebih dahulu, seperti yang disampaikan oleh Pak Thomas tadi, bahwa LAPAN sudah siap dengan analisis dari data yang sudah melalui berbagai koreksi tadi.
Nah, kemudian untuk target 15.2, mengakhiri deforestasi dan melakukan restorasi lahan kritis atau terdegradasi. Nah, kalau kita lihat di lapangan bahwa proses disturbance pada hutan itu tidak stagnan, ya. Dia akan bersuksesi secara sekunder gitu. Ini misalnya saya contohkan ini image tahun 2002 16 Agustus, kemudian ini Oktober dan akhirnya Juni. Kita lihat hijauan pertama kali ada clearing, kemudian tumbuh dan ada clearing lagi dan sebagainya. Dan cara melihat deteksi perubahan ini ada dua hal, misalkan dengan post classifications, ini banyak ini dilakukan, dan preklasifikasi, ini pada level pixel. Nah, ketika post klasifikasi ini tentu saja memakan waktu, ya, tidak konsisten dan juga mungkin ada error di situ. Nah, sedangkan dengan preklasifikasi ini relatif lebih cepat, namun perlu pre-processing yang sangat rigid sehingga konsistensi image dapat dijamin. Artinya gangguan variasi radiometri, variasi topografi sudah dihilang terlebih dahulu. Nah, metode itu juga yang mendasari sistem yang kami bangun. Ini berdasarkan publikasi dari Pak Yudi. Kita lihat bahwa ketika suatu landscape bersuksesif itu terdapat variasi, ini menggunakan FV, modis FV, variasi reflectance gitu. Ada datar, kemudian turun ketika ada disturbance, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan variasi temporal, karena iklim juga karena variasi diterapkan karena faktor manusia. Nah, ini sangat mudah dilihat di dalam kalau kita menggunakan modis 13Q1 ini. Kita akan download dengan resolusi 250 meter. Dan tentu saja ini membutuhkan perhitungan yang cermat karena ini menggunakan ratusan image. Dan alhamdulillah Lapan sudah memberikan kemudahan pada kita untuk menggunakan mesin yang ada di Lapan sehingga semua proses ini dapat dilakukan dengan cepat. Nah, demikian juga indeks yang lain seperti Normalized Different Open Area Index. Inilah yang mendasari apa yang menjadi kita bisa membangun INAR tadi, bahwa kita membangun apa yang disebut NDOAI ini. Ini berbeda dengan yang FI. Ini kalau FI lebih melihat dia vegetasi, kemudian kalau ini kita melihat dua-duanya, dia soil ataupun vegetasi, ya. Dan mengapa kita pilih NDOAI karena pertama NDOAI ini relatif dia tidak terpengaruh oleh awan, ya. Kalau kita lihat ini NDVI, kita masih bisa melihat ini image yang asli dan ini adalah NDVI-nya. Kita bisa melihat image awan ataupun haze masih terlihat di NDVI. Sedangkan kalau kita melihat dari sisi NDOAI, kita lihat akan clear, ya. Nah, itu juga yang mendasari kita membangun INAR, ya. Di INAR itu dengan melihat perubahan tadi, kemudian kita melakukan threshold tertentu pada perubahan itu dan kita bisa mendeteksi pada threshold tertentu mana daerah yang berubah dan mana yang tidak. Dan itu bisa diikuti tiap 8 hari karena modis itu tiap bisa kita kompositkan 8 hari dan itu bisa digunakan untuk monitoring. Nah, ini misalkan ini di Riau, Kampar Peninsula ini kita lihat. Ini ada dot-dot yang berwarna-warni, ini ada indikasi perubahan dan ini adalah berkaitan dengan kapan itu berubah. Ini site ini adalah site di Papua di sini, di pantai barat Papua ini, dan kita bisa lihat di situ ada perubahan. Ya. Dan dengan demikian maka dengan kecepatan perhitungan, dengan kecepatan kita melakukan deteksi ini, maka kebijakan ataupun policy yang diambil akan lebih tepat dan akan lebih cepat. Nah, logika yang sama bisa diaplikasikan pada Landsat setiap 16 harian. Ini juga kami cobakan di Landsat, ini tahun 2018, 2019, dan seterusnya. Kita bisa lihat ini akumulasi dalam setahun perubahan pada saat kapan, gitu ya. Bisa lihat dari Januari sampai Desember. Kemudian juga ini di tempat lain, ini juga bisa dideteksi walaupun ada gangguan awan, tapi awan ini kemudian akan dihapus oleh data setelahnya atau sebelumnya. Ini adalah perbandingan modis 8 harian dan perubahan tahunan Landsat. Kita lihat di sini bahwa sangat
koinsiden sekali bahwa analisis yang dilakukan oleh Moody's itu juga menghasilkan hal yang sama bila dilakukan dengan menggunakan Landsat. Dan jadi kami confident mengatakan bahwa metode ini layak kita improve kembali untuk membantu pencapaian SDGs. Saya kira terima kasih Pak Yudi dan teman-teman sekalian atas waktunya. Saya Chris sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.